Saya terima tadi di dalam rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Kalau melihat cara Bapak Jokowi menghadapi semuanya yang telah dituduhkan, yang telah difitnahkan kepadanya, sulit bagi kita memakai cara-cara seperti itu. Beliau cuma senyum aja. Ya, habis ijazah nanti kakaknya, KTP-nya, sertifikat rumah, ya tak layani. Cuman seperti itu dia. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Kita harus tahu bahwa yang dicari masyarakat itu bukan pembenaran, bukan keviralan, bukan nama di balik mic podcast, bukan tweetan di X, tapi yang dicari masyarakat adalah fakta, kesabaran, dan kasih sayang. Kalau melihat caranya Bapak Jokowi menghadapi semua itu, ya bagaimana masyarakat tidak luluh? Faktanya ada. Beliau sabar, ya biasa saja. Bukan ngawur cara menghadapinya, bukan. Tetap menggunakan hukum yang ada di Indonesia. Kita harus sadar, kita harus bijak. Bukalah mata hati nurani kita. Siapa di antara semua ini yang lebih agresif? Gitu ya. Kalau dari pihak Bapak Jokowi atau Bapak Jokowi sendiri biasa saja, ya tak layani. Cuma seperti itu jawabnya. Tapi menjawab seperti itu disertai dengan senyum, itu sebenarnya sudah membuka hati nurani kita. Kalau memang faktanya tidak ada, tidak akan seperti itu. Kalau fakta kebenarannya di Pak Jokowi tidak ada, tidak akan seperti itu. Tidak akan. Pastinya akan lebih agresif gitu loh. Akan lebih agresif. Tapi kan kebenaran itu tetap akan benar gitu loh. Tidak bisa kebenaran benar atau sebuah fakta itu disalahkan, tidak bisa. Tidak bisa. Contoh misalnya ya, kalau dulu Gus Dur
pernah bilang seperti ini, biarkan nanti masyarakat yang akan membuktikan. Ternyata terbukti benar, karena memang kebenaran bahwa Gus Dur dilengsarkan dengan pelaku utamanya Pak Amin Rais dan Megawati. Ya, saya harus sebutkan karena sudah ada di buku itu ya, Menjerat Gus Dur itu. Dan tagnya masih asli semua. Nah, kita ini harus sadar bahwa kebenaran itu tidak bisa disalahkan gitu loh ya. Kita sebagai rakyat Indonesia yang bijak, atau bagi semua ya, bagi semua, mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia yang masih terbuka hati nuraninya, marilah kita tetap sebarkan kebaikan, marilah kita tetap berada di fakta-fakta yang memang benar-benar itu kebenaran gitu lah ya. Maksudnya jangan membuat-buat lah. Kalau saya melihat ya cuitan di X, di TikTok, bahkan yang tidak benar dibenarkan, kemudian yang benar diobok-obok, disalah-salahkan. Saya melihat banyak sekali ujaran kebencian, banyak sekali yang mengada-ada. Buat apa gitu loh? Buat apa? Oh, ini untuk kepentingan rakyat. Aduh, sudahlah. Kepentingan rakyat ini sangat kompleks. Bukan itu saja ya. Kepentingan rakyat ini sangat kompleks. Bukan itu saja. Apakah itu yang bikin rakyat ini sejahtera? Apakah itu yang bikin Indonesia ini maju? Apakah itu yang membuat kita ini menjadi baik? Kalau merasa bermanfaat, mari kita sering berbagi kebaikan, sampaikan kebaikan. Rubahlah, mari kita berubah, sampaikan kebaikan. Bukan hanya dari konten-konten saya. Siapapun yang mengupload atau yang membuat konten kebaikan, kabar-kabar fakta, segera dibagikan. Karena media sosial ini pengaruhnya sangat besar bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Sangat sulit rakyat Indonesia untuk menjangkau lebih jauh dengan fisiknya. Tapi dengan media sosial ini mereka sangat gampang, sangat mudah menerima informasi-informasi segalanya. Menerima informasi baik itu fakta, apakah itu hoax, apa itu teknologi, semuanya sangat mudah dengan media sosial ini. Jadi mari kita yang masih hati nuraninya terbuka, berjuanglah. Yang tidak bisa membuat konten, gak apa-apa, cukup membagikan konten yang bermanfaat saja. Semua kita harus berjuang ya. Hidup ini harus berjuang untuk memberi kebaikan kepada atau bermanfaat kepada yang lain. Terima kasih.